warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengerjakan tugas. Amin. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1. Masih ingat kan pembelajaran tentang siklus air? Hari ini kita akan belajar materi tentang siklus air tanah. Disimak baik-baik ya video yang akan Ibu berikan. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Dalam usaha kita untuk mencari sumber air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona. Kemudahannya untuk didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang umumnya lebih baik dibandingkan dengan sumber air permukaan, membuat air tanah menjadi pilihan utama kita dalam memenuhi kebutuhan air. Ternyata, di balik semua kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh air tanah, terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah air tanah seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan air kita. Selain itu, pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita dapat memulainya dari mempelajari siklus air. Selayaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori melalui batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer pada cekungan air tanah. Marilah kita sama-sama membaca tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 53 sampai 55 tentang siklus air tanah. Anak-anak yang hebat, setelah membaca bacaan tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa peristiwa yang terjadi pada bacaan tersebut. Peristiwa pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa kedua, air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan selalu tersedia. Peristiwa ketiga, keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Proses terjadinya air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah antara lain kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi proses meresapnya air hujan dalam tanah. Berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi semakin menipis. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih antara lain menghemat atau bijaksana dalam menggunakan air, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam air tanah. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah.
serta mengurangi sampah atau limbah. Anak-anak yang hebat, kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Untuk lebih jelasnya, lakukan kegiatan berikut ini. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas, serta pemulihannya sulit dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita jaga kondisi air tanah sebagai sumber daya alam yang akan diwariskan untuk sumber kehidupan generasi yang akan datang. Demikian apa yang dapat Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya anak-anak.